Shalom, Bapak, Ibu, serta teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, sejahtera, dan berbahagia. Bapak, Ibu, dan teman-teman, pada kesempatan ini saya, Ria Kusuma Dewi, ingin membawakan renungan yang saya ambil dari seorang tokoh yang bernama Nikodemus. Kita akan menggali bagaimana Nikodemus yang seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi bisa menerima Yesus. Dalam diri setiap orang ada relasi antara suasana hati dan pikiran. Suasana hati yang bersih membawa pikiran yang jernih. Namun sebaliknya, suasana hati yang berprasangka, iri hati, cemburu, sombong, mementingkan diri sendiri membuat pikiran tidak bekerja secara jernih. Pikiran tidak jernih membuat tidak bisa melihat realita apa adanya. Hal ini terjadi pada orang-orang Farisi pada masa itu. Mereka tidak senang kepada Yesus ketika Yesus mulai mengajar dan mewartakan kerajaan Allah. Karena popularitas mereka menurun akibat banyak para murid mereka beralih kepada Yesus. Maka mereka berusaha menyingkirkan Yesus dengan cara hendak membunuhnya. Namun ada seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus. Dia justru datang kepada Yesus. Dalam perjumpaannya dengan Yesus, dia memanggilnya dengan sebutan Rabi, yang artinya guru, dan mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Yohanes bab 3 ayat 2. Ini berarti Nikodemus menjadi murid Yesus yang memberi pengajaran kepadanya bahwa orang harus dilahirkan kembali agar dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes bab 3 ayat 3. Di hari terakhir pesta pondok daun di Yerusalem, timbul pertentangan di antara orang banyak yang sedang mendengarkan khotbah Yesus. Yang dipertentangkan adalah asal-usul Mesias. Sebagian dari mereka mengatakan Yesus adalah Mesias, tetapi yang lain berkata bukan, karena merujuk kepada kitab suci yang mengatakan Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, bukan dari Galilea. Yohanes bab 7 ayat 42. Sedangkan Yesus dikenal sebagai orang yang berasal dari Galilea. Oleh karena itu, orang Farisi hendak menangkapnya. Nikodemus mengetahui hal ini, dan dia membela Yesus dengan mengingatkan mereka. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang diperbuatnya? Yohanes bab 7 ayat 51. Namun teman-temannya bersikeras bahwa tidak ada nabi berasal dari Galilea. Yohanes bab 7 ayat 52. Dan tetap berkehendak menangkap Yesus untuk dibunuh. Sesudah itu Nikodemus terus mengikuti Yesus dan hadir di peristiwa penyaliban Yesus. Bapak, Ibu, dan teman-teman, Nikodemus begitu setia kepada Yesus, menemaninya dalam penderitaan di kayu salib sampai wafatnya. Bahkan sudah memikirkan dan mempersiapkan penguburan Yesus sesuai adat orang Yahudi dengan membawa rempah-rempah dan minyak gaharu 50 kati beratnya. Yohanes bab 19 ayat 39.
Bersama dengan Yusuf dari Arimatea, Nikodemus mengambil mayat Yesus, mengafaninya, serta memberi rempah-rempah dan kayu gaharu itu, lalu menguburkannya. Yohanes bab 19 ayat 40 dan 42. Mengapa Nikodemus yang juga seorang Farisi namun perhatian dan berbuat demikian terhadap Yesus? Karena kerendahan hatinya. Nikodemus memiliki hati yang jernih, bersih dari prasangka, bersih dari kecemburuan, tidak egois, dan tidak mencari popularitas. Hati demikian akan membuat pikiran jernih dan bersih, sehingga mampu melihat realita apa adanya. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh, Ibu Risma, seorang menteri, pejabat tinggi negara, beliau mau turun mengunjungi rakyat Flores yang sedang tertimpa musibah bencana alam. Walaupun beliau berhak bermalam di hotel atau di rumah gubernur setempat, namun karena kerendahan hatinya, beliau tinggal di biara susteran yang sederhana. Beliau bisa melihat realita apa adanya dan akhirnya berbelas kasih dan solider dengan yang dikunjunginya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, apa yang menyebabkan Nikodemus ingin berjumpa dengan Yesus? Ia terdorong oleh kerendahan hatinya. Dalam perjumpaannya dengan Yesus, menumbuhkan imannya. Dan iman ini lalu membuahkan ketaatan, kesetiaan, kecintaan, dan harapan akan Yesus. Dia telah dilahirkan kembali. Kita memupuk iman dengan sesering mungkin berjumpa dengan Yesus. Antara lain melalui doa harian. Misalnya doa pagi, doa malam, doa rosario, doa koronka. Bisa juga dengan membaca dan merenungkan kitab suci setiap hari, sesuai dengan kalender liturgi. Menerima sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Bergabung dalam komunitas, misalnya dalam persekutuan doa, dalam Sword of God, dan lain-lain. Santo Antonius dari Padua berkata, semangat kerendahan hati lebih manis daripada madu. Dan mereka yang menyuburkan dirinya dengan madu akan menghasilkan buah yang manis. Sudahkah Anda dan saya dengan rendah hati datang untuk berjumpa dengan Yesus? Tuhan memberkati.